Halo guys, kembali lagi dengan saya Kali Masada di modul ternak uang. Kita memasuki modul kedua mengenai rich mindset versus poor mindset. Cara pandang orang kaya melawan cara pandang orang biasa. Sebelum video ini dimulai, jadi ini bukan ajakan jual membeli instrumen apapun. Ini adalah video personal finance untuk membantu teman-teman semuanya lebih melek keuangan. Sebelumnya udah saya jelasin mengenai apa itu personal finance dan di sini saya akan menjelaskan ke teman-teman. Apa sih perbedaan cara pandang orang biasa sama orang kaya? Saya dulu pernah jadi orang biasa dan sekarang alhamdulillah jadi orang kaya. Saya tahu gimana orang biasa mikir karena saya dulu orang biasa dan sekarang saya tahu bagaimana orang kaya mikir karena banyak teman saya ini sekarang orang kaya atau orang yang kita ngomong dalam taraf hidup yang sangat mampu, lebih dari mampu. Sehingga di sini saya bisa kasih tahu ke teman-teman sih, apa sih kira-kira orang-orang ya teman-teman saya yang udah triliuner itu gimana mereka ini cara mikirnya, apa yang mereka pikir, gimana duit mereka itu terus bisa bertambah banyak. Sedangkan orang biasa duitnya udah nggak tambah banyak, utangnya tambah banyak, terus akhirnya hidupnya tambah menderita. Nah, banyak orang ini yang ingin lari dari yang namanya rat race. Rat race itu apa? Itulah hidup yang hanya hari ke hari. Hidup yang tidak memiliki hari esok. Hidup yang biasanya sangat pas-pasan. Hidup yang terpaksa mereka harus bekerja. Hidup yang mereka tidak bisa menghasilkan atau mendapatkan aset sama sekali. Dan mereka tidak bisa keluar dari rat race-nya. Karena kalau mereka keluar dari rat race-nya, mereka keluar dari pekerjaan, mereka mungkin besok dicari debt collector. Mungkin mereka anaknya besok nggak sekolah. Mungkin istrinya malam ini nggak makan. Sehingga mereka terpaksa untuk bekerja di tempat yang tidak mereka mau, di tempat yang tidak mereka inginkan, tapi harus mereka lakukan. Karena hanya itu satu-satunya cara mereka bertahan hidup. Nah, di sini saya akan ajarkan gimana caranya keluar dari rat race itu. Teman-teman harus pahami kebanyakan orang itu bekerja untuk uang. Tapi sebagian orang itu membiarkan uang bekerja untuk mereka. Atau orang, atau kebanyakan orang lah, ini menukarkan tenaga mereka, waktu hidup mereka, harapan hidup mereka untuk mendapatkan 5 juta setiap bulan. Supaya dia bisa makan bulan itu. Tapi beberapa orang itu yang udah di tahap tertentu membiarkan uangnya itu lahir lebih banyak lagi. Uangnya jadi lebih banyak lagi. Sehingga mereka ini biasanya ya ini menggunakan orang yang rela menukarkan waktunya untuk uang untuk menghasilkan mereka lebih banyak uang lagi. Jadi saya tidak bilang di sini, oke ayo keluar pekerjaan atau oke salah nih jadi pegawai, jawabannya enggak. Ada tahap tertentu di mana kita harus melakukan hal itu karena hanya itu yang kita miliki. Sama kalau teman-teman ditodong pistol di jalan. Oke, kalau enggak, oke keluargamu saya tembak ya, serahkan duitnya ya. Mau nggak mau harus kita serahkan duitnya. Karena apa? Ya karena kita itu hidup survival atau manusia pada dasarnya itu memiliki naluri ya untuk survival atau naluri untuk bertahan hidup. Ya nggak bisa kamu serta-merta keluar pekerjaan terus pengen dapat income yang lain itu nggak bisa. Kalau memang terpaksa ya pekerjaannya harus dilakukan sembari ya melakukan hal-hal yang lain. Saya ingat teman-teman betapa capeknya dulu saya saat jadi orang biasa. Saya tetap bekerja untuk gaji UMR itu ya menjadi dosen mengajar. Malamnya saya trading kripto, siangnya itu saya jual-jual rumah, sorenya saya itu mengerjakan ya bisnis dengan istri saya, jual beli tas ya dan juga pakaian. Di saat yang sama pula, saya itu juga lagi studi S3. Jadi saya tuh melakukan 5 pekerjaan dalam waktu 1 hari. Saya ingat ya tidurnya hanya 4 jam setiap hari, 4 ya 5 kadang. Karena harus pagi jam 7 mengajar. Ya, itu sangat melelahkan. Kadang saya masih ingat ya setiap pagi itu saya selalu muntah ya atau morning sick ya setiap paginya. Dan di toilet gitu saya selalu muntah karena kurangnya jam tidur ya sangat capek ya malam saya harus kerja, trading. Paginya harus ngajar, kemudian siangnya ya ke kuliah ya S3, sorenya bisnis sama istri saya, masih kadang ada jual rumah dan lain sebagainya, malam juga tetap ya trading lagi. Jadi ya itulah ya yang saya lakukan untuk bisa keluar dari yang namanya rat race. Apa yang akan kalian dapatkan setelah kalian menonton atau menyelesaikan modul ini? Pertama, saya ingin teman-teman merubah mindset kalian. Merubah fondasinya, dihancurin ya fondasi dasarnya. Kemudian setelah
semuanya hancur, teman-teman harus menemukan yang namanya sistem. Sistem yang bekerja untuk teman-teman semuanya. Dan terakhir, setelah semua bekerja, teman-teman bisa lihat ke kaca dan merefleksikan diri bahwa I did it, ya, I done it, ya, we done it. Semua itu udah selesai. Mindset saya udah lebih bagus, saya punya sistem. Alhamdulillah hidup saya sekarang jauh lebih bagus, jauh lebih oke. Syukur saya udah terbebas dari utang, terbebas dari pekerjaan yang tidak ingin saya kerjakan, dan ya akhirnya saya bisa finally free, completely free. Lalu apa perbedaan orang quotes on quotes kaya dengan orang biasa? Dari perspektif saya dulu hidup sebagai orang biasa dan sekarang saya hidup relatif kaya dan melihat orang-orang kaya yang lain. Pertama, orang biasa dan orang kaya ini perbedaan mindsetnya ini sangat-sangat ekstrim. Saya nggak menyalahkan ya atau bilang orang miskin bodoh ya, itu sebenarnya suatu hal yang ya harusnya nggak dikatakan. Karena apa? Orang miskin karena bodoh, terus kemudian orang bodoh karena miskin, teman-teman. Jadi itu nggak bisa disalahkan ya. Dari perspektif saya yang dengan uang yang saya dulu pegang dengan sekarang, jadi saya memiliki pemikiran yang sangat berbeda dan berbeda itu ternyata sangat ekstrim. Nggak bisa disalahin dong dulu ketika saya miskin karena saya miskin bodoh dulu. Sekarang pun juga mungkin masih bodoh, masih banyak belajar. Tapi sekarang setelah saya pegang, ya akhirnya saya paham, oke, ternyata saya dulu begitu mikirnya. Dan di sini saya akan jelaskan apa yang saya dulu pikirkan dan sekarang apa yang saya pikirkan. Kebanyakan orang biasa itu hanya berpikir jangka pendek. Sama seperti tadi. Saya harus kerja hari ini, kalau enggak hari ini saya enggak makan. Saya bulan ini harus masuk terus di kantor dan dapat bonus. Kalau enggak, bulan ini saya enggak makan. Tahun ini saya harus jadi pegawai paling teladan. Kalau enggak, tahun ini saya enggak makan. Itu terus yang dipikir oleh orang biasa. Sementara orang kaya, orang-orang yang saya lihat, mereka ini umurnya udah 40 tahun. Tapi mikirnya itu 40 tahun lagi. Bayangkan ya, mereka ini masih umur 40, mikirnya ini 40 tahun lagi. Apa yang saya bisa ciptakan di dunia ini? 10 tahun lagi. Apa legacy yang saya wariskan ke anak saya? 20 tahun lagi saya ini dikenang sebagai apa? Seberapa besar outlet yang saya miliki? Seberapa besar cabang yang saya miliki 5 tahun lagi? Itulah pemikiran orang kaya. Yang mana dulu ketika orang masih biasa atau nggak punya uang, mereka mikirnya hanya hari ke hari. Which is nggak masalah mikir hari ke hari, tapi jangan pikiranmu berfokus di situ. Itulah saya bilang mengapa kalau kamu dikasih gaji UMR, dikasih kerjaan 100, kerjain 100. Asal kamu nggak dipecat. Saya kemarin bilang di podcast, asal kerjain setengah hati aja. Ya, orang-orang ini marah ya. Gimana mindset dan lain sebagainya. Ya kalau kamu dikasih 100 ya kerjain 100. Jangan kamu dikasih 100, kamu kerjain 200, untuk kamu impress bosmu padahal kamu tahu kamu nggak akan bisa naik gaji, nggak akan bisa naik pangkat. Itu perusahaan yang close ya, nggak ada tangga hierarkinya. Ya udah kasih 100, kerjain 100, kamu dapat duitnya, kamu plan duitnya. Oke, setahun lagi saya harus ngapain? 2 tahun lagi hidup saya harus seperti apa? 5 tahun lagi saya harus bebas dari ini semua, kan harus seperti itu mikirnya. Kalau kamu mikirnya hanya hari ke hari, capek kerjaan. Saya ngelakuin 5 pekerjaan ketika saya masih miskin. Ya, tapi karena apa? Sekarang saya mikir 5 tahun lagi saya nggak bisa kayak gini terus. Tapi ya harus dilakukan pekerjaannya. Saya itu yang paling cepat mengerjakan apapun. Ketika bos saya dulu suruh, ketika saya ngomong supervisor saya dulu suruh, ketika ketua prodi saya nyuruh, kamu ngerjain kurikulum A, B, C. Ya, kamu ngajar segini banyak. Saya kerjain, saya ngajar. Setelah itu apa? Saya nggak basa-basi dengan teman-teman di kantor. Saya nggak ikut rayain, ya teman-teman saya kantor punya ulang tahun. Saya nggak basa-basi, saya nggak ngopi bareng mereka. Saya pulang, saya kerjain yang lain. Apa salahnya seperti itu? Nggak ada. Sehingga saya punya wacana, saya punya mindset bahwa beberapa tahun dengan soft skill yang saya di luar pekerjaan, saya ini bisa jadi orang beneran. Nggak cuman jadi pion, nggak cuman jadi badut. Ya, yang hanya disuruh-suruh di pekerjaan. Kamu suruh ini, kamu suruh ini. Sama apa bedanya saya dulu dengan budak? Nggak ada bedanya. Bukan berarti saya sekarang kaya terus saya memperbudak orang, enggak. Kita pun di AC, kita juga kasih kebebasan ya buat pekerja-pekerja kita itu untuk eksplorasi. Untuk mereka, oke, mereka bikin konten sendiri terserah. Asalkan mereka kan pekerjaannya tetap dilakukan. Ya.
Itulah perbedaan antara orang kayaknya ngomong bos yang toksik dengan bos yang nggak toksik, teman-teman. Bos yang toksik itu kasih kebebasan karyawan mereka untuk jadi lebih pinter. Bos yang toksik ini nggak mau karyawannya lebih pinter. Mereka maunya bodoh, hanya diperbudak, hanya disuruh-suruh dengan pekerjaan yang levelnya nggak meningkat. Itu sama aja kita ngomong SDM di Indonesia ini jadinya nggak akan bisa berkembang dengan signifikan kalau memiliki mindset yang seperti ini. Jadi mereka ini harus ya dikasih kebebasan. Kalau mereka keluar, ya silahkan kita bisa cari yang lain. Kita bisa cari orang yang mungkin kompetennya di bawah dia, tapi dia butuh waktu untuk penyesuaian, ya nggak masalah. Karena kan selalu ada yang datang, ada yang pergi juga ya di dalam hidup, nggak hanya di dalam pekerjaan. Jadi itu ya perbedaan mindset orang biasa dan juga mindset orang kaya. Kalau kamu mau dari biasa jadi kaya, yuk mikir ke depan ya, diperbaiki dulu ya landscape-nya. Oke, saya tahu kamu cari makan untuk hari ini, ya lakukan setengah hati. Karena itu hanya makan. Kamu kan nggak yang oke saya mau makan ini, enggak. Saya dulu nggak pernah, sampai sekarang nggak pernah picky ya untuk makan apapun. Di depan sini kayak ada nasi bungkus ya saya makan. Bahkan dulu ketika saya jadi orang biasa, ya saya tuh gaji UMR, jadi dosen gaji 4 juta. Portofolio kripto saya udah miliaran waktu itu. Saya tuh masih datang ke setiap sholat Jumat. Terus saya dapat 2 bungkus nasi. Satunya untuk saya, satunya untuk istri saya. Ini cerita yang real. Supaya apa? Saya save makan Gojek 100.000 siang itu. Malamnya saya kerja lagi. Porto saya udah kayak, saya setiap posisi udah ratusan juta tuh setiap hari. Ya win-lose ratusan juta. Saya masih hemat untuk 100.000. Karena apa? Saya masih merasa saya orang biasa waktu itu. Oke, belum di titik sekarang. Jadi perbedaan ya, mindset orang biasa dan orang kaya ya luar biasa bedanya. Di sini ada data dari global ya, Gallup mengungkapkan bahwa 46% populasi di dunia ini lebih memilih uang sekarang satu daripada setahun untuk dia jadi double. Itu 46% di dunia. Saya nggak menyalahkan. Kenapa? Karena mereka kan butuh sekarang. Oke, saya kalau sekarang punya duit, saya langsung bisa seneng-seneng ya, instant gratification. Tapi kalau orang kaya ya atau 54% kita ngomong populasi lainnya, nggak tahun depan, tapi double. Karena apa? Karena mereka nggak butuh uang untuk harian. Karena apa? Harian bisa mereka cover. Nah inilah perbedaannya. Kalau kamu mau menjadi orang yang lebih oke ya ke depannya, selalu punya mindset jangka panjang ya. Jangan mau teman-teman cuman mau dikasih satu. Mending nunggu 1 tahun ya. Oke. Tapi kamu dapat 2 ya. In the meantime ya kamu survive ya. In the meantime harus survive. Ya. Inilah teman-teman yang punya mindset investasi, ya mindset menabung. Ngapain misalkan kamu punya gaji nih sekarang ya dikasih 10 juta. Antara kamu mau investasikan untuk jadi 20 juta tahun depan atau misalkan pengen kamu buat staycation nih di sini ya sama cewek gitu. Ya, yang bukan istrinya pula ya. Mau kamu apain duitnya? Apakah mau kamu 10 juta ini kamu habiskan sekarang atau 10 juta ini udahlah ya, saya tabung ke aset finansial, saya pengen double tahun depan. Karena jarang sekali orang yang punya mindset itu bener ya saya ngomongnya. Mindsetnya ini tentang kepuasan, ya, kenikmatan sesaat untuk hari ini aja. Jangan punya mindset seperti itu ya, punya mindset terus ke depan. Ya ini ya, data dari Gallup International. Di sini, ini bukan saya yang ngomong tapi data. Orang di negara berpendapatan rendah atau kita ngomong orang di negara miskin itu cenderung tidak sabaran. Mereka pengennya instan. Mereka mau kayanya itu cepat. Sementara orang-orang di negara maju, orang-orang di negara kaya, mereka ini pengen yang penting kaya, bukan cepat kaya. Nah, teman-teman harus paham ya bagaimana mindset orang-orang di Indonesia yang mana pengen banget cepet kaya. Oke, itu adalah mindset yang saya ngomong nggak tepat ya. Karena apa? Karena kalau kamu ya tahu jalannya kamu pasti kaya. Tahu dulu jalannya ya, cari tahu dulu jalannya kemana. Jangan sebaliknya ya, kamu nggak tahu jalannya kemana, asal jalan nabrak, terus nyalain semuanya, nyalain pemerintah, nyalain katulistiwa ya, nyalain angin dan lain sebagainya. Jangan seperti itu ya, kamu cari tahu dulu jalannya. Yang penting saya oke. Saya nggak boleh salah langkah, saya nggak boleh salah jalan. Belajar dulu, saya bodoh. Oke, itu harus
dimiliki mindsetnya. Sehingga kalau di sini ya kita lihat negara-negara yang sangat maju ya seperti Swedia, kemudian Belanda, Jepang, kemudian di sini Hong Kong. Mereka ini United Kingdom, negara-negara yang sabar ya. Intinya kaya itu apa? Sabar. Ya, ini. Kamu aja nggak bisa ya nahan duit setahun buat double, oke? Terus kamu pengennya kaya cepet, ya nggak bisa. Ya harus punya kesabaran dong, ya. Melakukan apapun tuh harus memiliki yang namanya kesabaran. Dan kedua, ya perbedaan saya ngomong yang sangat mendasar dari orang biasa dan orang kaya itu adalah tujuan mereka bekerja. Nah, ini harus dipahami nih, tujuan mereka bekerja. Orang biasa cenderung bekerja untuk uang, tapi orang kaya bekerja untuk pengalaman. Nah, tadi balik lagi nih, pasti disalah-pahamin. Oke, ya saya kan emang butuh uang. Saya kan harus punya uang ya untuk membayar dan lain sebagainya. Saya nggak masalah dapetin gaji yang lebih rendah dulu ketika saya miskin, tapi saya bekerja dengan orang yang lebih pintar, orang yang sesuai dengan visi saya, orang yang hidupnya saya mau, supaya nanti saya bisa menjadi hidup seperti orang yang saya mau itu. Orang biasa ini cenderung misalkan ya, mereka harus hanya potong rumput aja nih atau pekerjaan yang sangat kasar. Itu mereka mau misalkan di situ digaji 5 juta daripada mereka di creative designer atau misalkan di suatu agensi influencer yang mana itu bayarnya 3 juta. Orang biasa ya atau misalkan contoh ya di sini ya kerja bareng kita, kerja bareng saya Kalimasada atau Bro Timothy. Mereka ini cenderung oke, saya mau potong rumput aja ya dibayar 5 juta daripada kerja sama Kalimasada sama Timothy Ronald cuman bayarnya 3 juta. Kalau orang kaya yang punya mindset kaya lah, saya nggak ngomong kamu kaya atau kamu asalnya dari mana. Kalau orang yang punya mindset kaya, mereka mending ambil 3 juta kerja sama Kalimasada sama Timothy Ronald. Satu, dia itu akan ngerti ya bagaimana kita ini mikir, oke. Dua, kalian akan dapat bocoran gimana orang seperti kita itu bekerja. Tiga, kamu pasti akan jauh lebih jago tentang bisnis dan lain sebagainya karena kamu bisa lihat kita. Empat, kamu bisa dapetin koneksi yang kita dapetin. Dan 5, kamu ada chance untuk merubah hidupmu. Daripada kamu cuman mau potong-potong rumput dapat duit 5 juta. Nah, itu contoh. Contoh juga ya misalkan ya di skenario yang lain, kamu bisa nih ya bekerja di tempat yang saya ngomong lah di pabrik ya, sangat monoton. Oke. Pekerjaannya hanya memotong-motong ya atau kayak repackaging ya barang, hanya repackage sesuatu yang bisa dikerjain robot. Ya, itu misalkan kamu di sana yang gede ya 10 juta atau di luar jadi TKI, jadi babu di sana. Mengerjakan ya tangan gini, gajinya 15 juta. Atau di skenario yang lain kamu bisa di kreatif agensi, gajinya 5 juta. Kamu mungkin ya dengan thinking orang biasa, oke, saya 10 juta ya, saya jadi budak ya. Hanya kayak ngepak-ngepak. Tapi kamu nggak memilih misalkan 5 jutanya ini ya. Padahal 5 jutanya itu kalau kamu kerja ya di suatu agensi, ada chance kamu ketemu artis, 2 networking lebih bagus, 3 kamu kayak tahu ya dunia lebih luas, 4 kenalanmu tambah banyak. Yang mana kamu bisa jiplak, oke, agensi ini cara kerjanya seperti ini. Oke. Saya jadi karyawan terbaik bos saya ya misalkan ya 2 tahun baru setelah itu kamu bisa punya pekerjaan yang sama sendiri. Apakah itu oke, ini nggak etis nih ya karyawan saya keluar dan sebagainya. Itu kan hak kamu sendiri, hak dia juga mau keluar. Jadi kamu harus paham ya, jangan bekerja untuk uang. Tapi bekerja untuk pengalaman, ya harus bekerja untuk pengalaman. Bahkan saya pun ya sekarang kalau tiba-tiba dipanggil ya sama Ray Dalio ya untuk di sana, untuk kerja sama dia ya dengan bayar yang kecil ya atau malah nggak dibayar lah, saya mau. Karena apa? Ya karena saya akan jauh lebih pintar ketika saya belajar dengan Ray Dalio langsung. Akan jauh lebih luas ya network yang saya miliki dengan Ray Dalio daripada yang saya miliki di sini. Ya setengah mati pun juga saya cari nggak akan dapat ya network yang sama dengan Ray Dalio. Itulah mengapa orang kaya selalu bekerja untuk pengalaman bukan untuk uang. Famous quotes ya by Robert Kiyosaki. Most people chase paychecks but the rich chase knowledge. Orang kaya itu selalu cari knowledge. Ya, orang miskin atau orang biasa hanya cari cash, duit ke hari ke hari. Harus dipahami perbedaan mindset yang mendasar. Jenis barang yang dibeli oleh orang kaya dan orang biasa ini cenderung berbeda. Orang kaya itu selalu beli aset, ya teman-teman.
Kita nggak ngomong cuman kripto aja, saham juga, obligasi, reksadana, ya semua itu adalah berbagai jenis aset. Tapi orang biasa kalau punya duit dikit, mereka mau beli baju mewah ya, beli jam tangan bling-bling dan lain sebagainya supaya dia dipersif kaya oleh orang lain padahal dia enggak, dia orang biasa aja. Itu adalah mindset yang salah. Orang kaya itu selalu membeli aset, sesuatu yang naik nilainya dan kasih duit ke kantongnya. Orang miskin itu membeli sesuatu untuk terlihat kaya padahal dia tidak kaya. Ya, itu perbedaan yang sangat amat mendasar. Itulah mengapa kita sangat kesel nih dengan orang yang punya duit dikit, ya punya Brio langsung dimodif ya. Pintunya bisa dinaikin. Oke. Terus kemudian dikasih knalpot. Mobilmu jelek, ya. Itu adalah tamparan kita supaya nanti apa? Kamu ini bisa beli Mercedes-Benz ya. Tabung dulu duitnya jangan dibuang. Ya, nanti bilang ya, tapi Bang, ya kan? Ini kan apresiasi orang beda-beda. Iya, apresiasimu beda tapi jelek gitu kan. Ya gimana kamu ini punya mindset yang oke, ya supaya dapetin duit lebih banyak lagi ya. Nanti bisa ya beli McLaren atau Porsche. Sabar dulu ya, nabung dulu. Jangan duitnya dihambur-hamburin dulu ya buat beli Brio ya, KRL dulu. Ya, jangan Brio dulu, KRL dulu ya. Tapi Bang, ya saya pengen ya kayak sama cewek ini. Enggak, ceweknya nanti dulu. Nanti dulu atau cari yang mau sama kamu apa adanya. Ya nanti dulu, sabar dulu, nafsunya ditahan dulu. Ya, cari duit sebanyak-banyaknya ya, acquire more asset, ya, beli kripto, beli saham, beli reksadana, beli apapun itu. Ya nanti akan kita jelasin di dalam. Ya, punya mindset dulu. Ya, sabar dulu, teman-teman. Saya dulu punya duit juga miliaran, saya sabar. Ya, sabar. Nggak beli mobil dulu. Ya, masih pinjem punya orang tua saya mobilnya. Baru duit saya banyak. Saya dulu punya BMW X1. Terus beli rumah ya di Villa Puncak Tidar di Malang. Karena punya miliaran dulu ya, sabar dulu, sabar, tenang. Enggak saya punya duit langsung oke, saya pengen rumah 500 juta atau saya pengen beli ya Yaris gitu. Jelek. Enggak. Ya mending saya pinjem dulu orang tua saya. Saya baru punya duit, saya baru beli beneran mobil yang bagus. Apa perbedaan aset dengan utang? Atau liabilitas, tanggungan. Aset definisinya itu nambah uang ke kantong kita ya. Misalkan kamu beli kos-kosan. Setiap bulannya kamu akan dapat uang kos ya, dapat yield, dapat cash lagi. Liabilitas itu mengurangi uang di kantong Anda. Misalkan kamu nggak beli kos-kosan, tapi beli resort ya. Yang ada ya, ini justru minus cashnya apa? Karena kamu setiap bulan harus ya rumah yang tidak dipakai itu harus di maintenance. Bukan jadi aset, tapi jadi liabilitas. 2, tujuannya menghasilkan cash flow aset. Ya, punya kos-kosan, dapat bulanan kos-kosannya, dari bulanannya ntar dibeliin kos-kosan lagi. Duit jadi duit. Tapi kalau liabilitas itu nambah beban. Ya ada biaya setiap bulannya. Sama juga nih, misalkan punya mobil, kamu sewain mobilnya atau kamu jadiin Grab, orang yang operasiin, terus kamu dapat duit. Itu lebih oke daripada misalkan kamu beli BMW F30 buat gaya-gayaan. Olinya mahal, saya kali servis 20 juta. Waduh, nggak ngasilin duit tapi malah dan kamu boncos. Contohnya, ya aset, saham, reksadana, properti, kripto, ya emas dan lain sebagainya. Yang nilainya ini naik. Oke. Dan kemudian yang konsumtif itu cicilan kendaraan, beli F30 terus ngebut di pik. Boom gitu. Rasanya keren. Ya, punya kartu kredit, punya utang konsumtif, ya, gaya hidup berlebihan, itu liabilitas ya, coret. Oke. Arus kasnya ya, dapat passive income, ya dapat duit. Liabilitas jadi bunga, jadi beban. Ya bunganya naik terus, nggak bisa bayar. Oke. Jadi contoh, ya, ini adalah aset ya, dan contoh liabilitas mobil pribadi, cicilan, hindari. Orang biasa dan orang kaya memiliki cara pandang yang berbeda tentang risiko daripada orang biasa. Bagaimana? Orang biasa itu cenderung takut dengan risiko. Ya, ditawarin bisnis, haram, nggak mau. Investasi kripto, haram. Itu orang biasa, itu orang miskin. Itu mindset orang miskin. Kenapa? Karena dia belum lihat prospeknya, dia udah nolak. Ya, nih aku punya nih kayak, enggak, kamu nawar-nawarin asuransi. Atau misalkan temen ngirimin proposal, sekarang ya dulu nggak temenan sama aku, nggak mau.
Itu mindset orang miskin. Ya. Gimana kalau temanmu nge-pitch deck kamu yaitu adalah teknologi terobosan AI ya yang mana itu bisa diintegrasikan ke semua sistem keuangan di lintas daerah. Ya. Hanya karena kamu nggak seneng sama orangnya, kamu nggak mau. Kamu dulu nggak suka aku sama kamu. Itu mindset orang miskin. Karena apa? Dia itu selalu skeptis. Makanya kita ngajarin tentang apapun ya, keuangan, Bitcoin, kripto. Kamu bisa baca komentarnya di TikTok itu seperti apa. Karena orang itu sangat tidak terliterasi keuangan. Tapi orang kaya, ya rich guy, ya rich people, ya rich bitch, ini selalu memiliki pemikiran bahwa saya harus mengambil risiko yang terukur. Asymmetric bet. Oke nih, kripto udah naik ya setelah 3 tahun, kemudian bear market 1 tahun udah drop 70%. Waktunya taruh banyak di sini. Atau misalkan oke, saham di Indonesia udah drop puluhan persen, 40-an persen. Ini potensi nih bottom ya setelah dia drop seperti ini. Oke, waktunya kita beli di sini. Ya, kalau orang biasa atau orang miskin lihat saham drop 40%, wah, krisis 98. Ya, itu mindsetnya orang yang nggak punya duit atau cashless ya, orang yang miskin, nggak tahu ya. Jadi orang kaya itu selalu mengambil risiko terukur, orang miskin itu nggak mau mengambil risiko. Dan ini nih perbedaan risiko terstruktur dan juga risiko yang tidak terukur. Ya, secara definisi terukur itu dapat dihitung dan dianalisis secara statistik dan data historis. Misalkan terukurnya ya harga suatu aset saham, oke, ini udah drop 70% ya. Chances dia drop 70% lagi ini kecil. Makanya di sini saya melakukan pembelian dan kalau dia naik saya bisa untung 300%. Itu risiko terukur. Risiko yang tidak terukur itu nggak ada jelas ya. Misalkan kamu mau investasi robot trading. Ya. Ini konsisten profit 200%. Mana? Coba lihat laporannya, coba lihat prospektusnya. Nggak ada. Tapi teman saya join. Oke, saya join. Itu risiko yang tidak terukur, risiko orang bodoh ya. Kemudian basis pengambilan keputusan data. Oke. Apa datanya? Siklus halving. Oke. Siklus utang. Oke. Kondisi ekonomi di Indonesia. Oke, ya. Terus kayak tidak terukur. Ini asumsi saya ya. Feng shui saya, neton saya. Ya, atau dari dukun gitu kan. Dari dukun terus ini kayaknya bagus nih feeling saya ya. Investasi batu akik gitu. Nah, ini coret ya. Ciri utama, risiko terukur tuh bisa dikendalikan. Ya, kita mau input berapa buat dapetin output yang tepat. Tapi kalau risiko yang nggak terukur bersifat unknown, nggak bisa dikontrol, nggak diketahui ya entitasnya ini nggak bisa kita lihat. Dan contoh perilakunya ya terukur, beli aset, diversifikasi portofolio, risiko yang nggak terukur, FOMO. Ya, lihat apa-apa, beli. Temennya ikut robot trading, ikut robot. Nah, ini hal yang nggak bisa teman-teman lakukan. Dan kemudian cara pandang terhadap keadaan antara orang kaya dan orang biasa itu sangat berbeda. Orang biasa cenderung terjebak di situasi. Tapi orang kaya ini memanfaatkan peluang untuk opportunity. Contohnya COVID. Orang biasa udah mati kita. Bisnis kita hancur. Tapi orang yang kaya ketika COVID itu malah jadi tambah kaya lagi. Oke, COVID apa? Solusi, jual masker. Oke, jual virtual office. Oke, kita jembatani rapat dengan VR. Itu adalah cara mikir orang kaya. Mereka sangat adaptif melihat yang orang biasa lihat itu sebagai ancaman. Itulah mengapa banyak miliarder baru lahir ketika pandemi. Saya dari nol menjadi miliarder juga ketika pandemi. Karena apa? Karena ada opportunity di market untuk saya melipat gandakan uang saya. Dan data dari Oxfam menunjukkan lebih banyak bilioner yang lahir ketika COVID atau ketika pandemi daripada 23 tahun sebelumnya. Jadi krisis selalu memberikan opportunity bagi mereka yang mau melihat dan mau mereka yang berpikir dengan benar. Itu adalah perbedaan mindset orang kaya dan orang biasa yang harus teman-teman ketahui. Sampai jumpa di modul selanjutnya.